Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakiran hamdan namin hamdan kafi madidah. Ya Rabbal hamdu kami bagi jalal wa syakran azim syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat Ketua Sidang Ibu Yesi Arikarani, Magister Pendidikan. Yang terhormat Mudi 1 Ibu Putriani, Magister Pendidikan. Yang terhormat Penguji 2 Bapak Nurila Kamsi, Magister Pendidikan. Dan Sekretaris Sidang Bapak Supriyadi, Magister Manajemen. Dan tidak lupa teman-teman seiman seperjuangan dan satu alma mater Sekolah Kampus Sekolah Tinggi Agama Islam Muslim Pari Kota Lubuk Linggau. Dalam sidang menapasa skripsi ke-1 ini, peneliti mengangkat tema yang judul yaitu program tahfiz Al-Quran dalam bentuk karakter santri di Pondok Pesantren Ulunuha Kota Lubuk Linggau oleh Heru Kurniawan, NIM Nirem 1825 0025 0705 1801 025. Program Studi Pendidikan Agama Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Umi Islam Pari Lubuk Linggau tahun 2022 1444 Hijriah. Bab 1 latar belakang. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustaz Yusuf selaku guru tahfiz di Pesantren Ulunuha tentang program tahfiz di Ulunuha. Tujuan didirikannya program tahfiz yaitu salah satu program tahfiz Al-Quran di Pesantren Ulunuha, suatu program yayasan yang diterapkan. Kegiatan tahfiz Al-Quran ini dilakukan secara khusus dan santri yang ikut program ini adalah santri-santri pilihan. Dari segi bacaan yang bagus, hafalan, tajwid, dan kegiatan ini diterapkan juga untuk membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Ulunuha Kota Lubuk Linggau. Adapun tujuan program tahfiz Al-Quran yang pertama itu meningkatkan ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencetak generasi-generasi Qurani yaitu hafiz-hafizah dalam kehidupan sehari-hari. Yang dalam artian santri bukan hanya untuk menghafal, namun santri-santri juga belajar makna ayat-ayat Al-Quran dan dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, sewajibnya menjaga keutuhan Al-Quran hingga akhirat kelak, karena Al-Quran sebagai pedoman hidup manusia. Yang keempat yaitu memasang mahkota di akhirat kelak pada kedua orang tua. Alasan lain juga melatar belakangi penelitian ini. Didirikannya program tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Ulunuha agar santri lulusan Pondok Pesantren Ulunuha kedepannya dapat diterima juga di Universitas Perguruan Tinggi di Indonesia, bahkan juga dapat diterima di Universitas luar negeri. Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis meneliti tentang program tahfiz Al-Quran dalam bentuk karakter santri di Pondok Pesantren Ulunuha Kota Lubuk Linggau. Fokus penelitian berdasarkan latar belakang tersebut. Agar peneliti ini terfokus permasalahan yang peneliti, maka peneliti memfokuskan program tahfiz Al-Quran dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Ulunuha Kota Lubuk Linggau. Adapun nilai karakter yang difokuskan yaitu yang pertama nilai karakter religius, yang kedua nilai karakter tanggung jawab, yang ketiga itu nilai karakter kerja keras. Rumusan masalah bagaimana program tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Ulunuha Kota Lubuk Linggau, bagaimana program tahfiz Al-Quran dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Ulunuha Kota Lubuk Linggau. Apa saja faktor pendukung dan penghambat program tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Ulunuha Kota Lubuk Linggau. Tujuan penelitian untuk mengetahui kegiatan program tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Ulunuha Kota Lubuk Linggau, untuk memahami bagaimana program tahfiz Al-Quran dalam membentuk karakter santri di Pondok Pesantren Ulunuha Kota Lubuk Linggau, dan untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan penghambat program tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Ulunuha Kota Lubuk Linggau. Kegunaan penelitian secara teoritis, secara praktis. Bab 2, kajian teori tahfiz Al-Quran. Tahfiz Al-Quran terdiri dari dua suku kata, yaitu tahfiz dan Al-Quran. Kata tahfiz yang berarti menghafal merupakan bentuk masdar fa'il mim dari kata tahfidho, yahfidhu tahfidan. Menghafal dapat diartikan sebagai proses mengulang sesuatu, baik dengan membaca atau mendengar. Karena pekerjaan apapun jika sering diulang pasti akan menjadi hafal. Tahfiz Al-Quran proses untuk memelihara, menjaga dan melestarikan kemurnian Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah SAW di luar kepala agar tidak terjadi perubahan dan pemalsuan, serta dapat menjaga dari kelupaan baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian.
Berarti disebutkan bahwa menghafal Al-Quran ialah harusnya merasakan bacaan atau kumpulan firman Allah ke dalam pikiran agar selalu diingat. Keutamaan menghafal Al-Quran: mendapatkan kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi penolong bagi kedua orang tua, sebaik-baiknya insan, menjadi keluarga Allah yang ada di bumi, hadiah termulia bagi orang tua. Manfaat menghafal Al-Quran untuk kebahagiaan dan kemenangan di dunia dan akhirat: semakin banyak membaca, menghafal Al-Quran, semakin banyak mengetahui kata-kata bijak untuk pelajaran dan pengamalan dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat ribuan kosakata, dapat menyelesaikan, menjawab permasalahan dengan ayat Al-Quran diisi di hati dan di pikirannya. Faktor yang menghambat dalam menghafal Al-Quran: banyaknya melakukan maksiat, tidak melakukan murajaah, berlebihan dalam urusan dunia, menghafal banyak ayat tanpa hafalan sebelumnya kuat, dipermohonan semangat dalam menghafal tanpa mengulang hafalannya. Untuk solusi mengatasi hambatan dalam menghafal ayat Al-Quran: berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, ikhlas niat karena Allah, mengamalkan dan mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, menjaga ayat Al-Quran agar tetap terjaga dan melekat di hati dan pikirannya. Pendidikan secara etimologi: pendidikan berasal dari bahasa Yunani pedagogi. Fais berarti anak, gogos artinya membimbing atau tuntunan, dan ik artinya ilmu. Jadi secara pedagogik adalah ilmu yang membicarakan bagaimana memberikan bimbingan kepada anak. Dalam bahasa Inggris, pendidikan diterjemahkan menjadi education. Education yang berasal dari bahasa Yunani eduare, yang berarti membawa keluar yang tersemat dalam jiwa anak supaya dituntut agar tumbuh dan berkembang. Karakter berasal dari kosakata Inggris karakter, artinya perilaku. Selain karakter, kata lain yang berarti tingkah laku adalah attitude. Karakter merupakan kumpulan dari tingkah laku baik dari seseorang anak manusia. Tingkah laku ini merupakan perwujudan dari kesadaran menjadikan peran, fungsi, dan tugasnya mengemban amanah dan tanggung jawab. Tabiat sebaliknya mengidentifikasikan sejumlah perangai buruk seseorang. Fase karakter dimulai dari fitrah yang merupakan pemberian Allah, kemudian menjadi perilaku dari diri seseorang. Nilai pendidikan karakter menurut Kemendiknas: yang pertama yaitu religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, keempat disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan demokratis, yang sembilan rasa ingin tahu, yang sepuluh semangat kebangsaan, yang 11 cinta tanah air, yang ke-12 menghargai prestasi, 13 bersahabat atau komunikatif, 14 cinta damai, ke-15 gemar membaca, yang ke-16 peduli lingkungan, yang ke-17 peduli sosial, 18 tanggung jawab. Adapun menurut Ratna Megawangi bersama tim IHF Indonesia Heritage Foundation mengembangkan konsep pendidikan 9 pilar: mencintai Tuhan Sang Pencipta, mandiri, disiplin dan tanggung jawab, kejujuran dan amanah dan berkata baik, hormat, santun dan pendengar yang baik, dermawan, suka menolong dan kerjasama, percaya diri, kreatif dan pantang menyerah, kepemimpinan dan keadilan, baik dan rendah hati, toleran, cinta damai dan bersatu. Mohon maaf Heru untuk dipersingkat ya, karena udah 7 menit sudah dibacakan. Ke metode penelitiannya secara singkat, kemudian hasilnya ya. Bab 3, metode penelitian jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian deskriptif kualitatif bentuk penelitian. Adapun sumber penelitiannya adalah Pondok Pesantren Ilmu Hakikatul Tunggal. Sumber data benar ada data yang berasal dari sumber pertama berupa informasi yang diperlukan, yakni dari sumber informasi yang meliputi penggunaan pondok, penasihat guru tahfiz dan guru pembimbing tahfiz, teknik pengumpulan data, observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan, teknik keabsahan data, triangulasi sumber, triangulasi teknik dan triangulasi waktu. Bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Program tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Ulun Noha Kota Lubuk Linggau. Program tahfiz di Pondok Pesantren Ulun Noha merupakan suatu program yang menjadi unggulan dan untuk menjadi ciri khas dari pesantren Ulun Noha yang mulai dikembangkan pada tahun 2017. Seiring berdirinya pondok pesantren dijalankan juga dan dirintis program tahfiz Al-Quran. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti dilakukan, program tahfiz Al-Quran di Pondok Pesantren Ulun Noha yang pertama itu ada perencanaan, yang dimana yang merencanakan program tahfiz dari pihak pondok pesantren
Ulun tujuan untuk menciptakan kader-kader Quran dan keberkahan Al-Quran. Pondok Tahfiz ini merupakan salah satu program tahfiz dijadikan program unggulan dan sebagai ciri khas. Dan ada penyusunan program tahfiz, yaitu program tahfiz unggulan harian, mingguan, bulanan, semester, dan tahunan. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan program tahfiz unggulan harian, yaitu kegiatan aktivitas santri dalam menghafal ayat-ayat Al-Quran. Program mingguan yaitu kegiatan murojaah, tilawah, tahsin. Program bulanan yaitu ada tasmik di minggu keempat, yaitu murojaah hafalan dari minggu pertama sampai ke minggu keempat. Program semesteran diadakan tasmik disaksikan anggota tahfiz yang lainnya di atas panggung. Dan untuk program tahunan tasmik plus wisuda, penilaian dari segi bacaan, tajwid, dan tingkat hafalan santri tahfiz. Yang ketiga yaitu pengawasan. Pengawasan dilakukan untuk berjalan dengan program tahfiz di pondok pesantren Al Nuha. Guru pembimbing tahfiz dalam kegiatan tahfiz Al-Quran tidak terlepas juga dari pengawasan oleh pihak pimpinan pondok agar program tahfiz ini dapat berjalan dengan baik untuk kedepannya. Keempat yaitu ada evaluasi penilaian. Kegiatan tasmik ini mengingatkan hafalan santri yang sudah menghafal selama mengikuti program tahfiz. Dinilai juga dari bacaan yang bagus, tingkat hafalannya, makhrajul hurufnya, dan tajwidnya untuk penilaian tertinggi, penilaian dari segi bacaan dan tingkat hafalan, dan juga nilai dari segi perilakunya. Program tahfiz dalam membentukkan karakter santri di pondok pesantren Al Nuha. Nilai karakter santri di pondok pesantren Al Nuha atau lebih meninggal yaitu yang pertama nilai karakter religius. Fokusan ini dengan program tahfiz otomatis santri lebih dekat dengan Allah, taat beribadah, menjaga sholat, baik sholat fardu, jamaah, dan sunnah seperti tahajud, duha, puasa, sunnah. Selanjutnya dengan program tahfiz ini bacaan santri dalam membaca ayat Al-Quran lebih fasih, tajwidnya sesuai, standarisasi bacaan yang bagus dan tingkat hafalannya, dan juga lebih menghargai ayat-ayat Al-Quran. Tutur kata yang baik, perilaku yang sopan santun, baik pada orang tua, para guru-guru, dan teman sebayanya. Nilai karakter tanggung jawab dapat dilihat dengan ayat-ayat Al-Quran yang ada pada dada, hati, dan pikirannya, lebih untuk selalu menjaga dan mengamalkannya. Nilai karakter kerja keras, di mana santri tahfiz menyelesaikan target hafalan, menyelesaikan tugas belajar Al-Quran dengan sungguh-sungguh, mengatasi hambatan-hambatan, dan sebaik-baiknya dalam program tahfiz Al-Quran di pondok pesantren Al Nuha Kota Lubuk Linggau. Faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukung program tahfiz dalam bentukan karakter santri di pondok pesantren Al Nuha Kota Lubuk Linggau yaitu adanya minat dan bakat dari santri tahfiz, adanya motivasi atau dorongan dari orang tua, di mana pengaruh dorongan orang tua juga sangat berpengaruh di dalam pendidikan seorang anaknya, memberikan motivasi pada saat proses kegiatan program tahfiz oleh guru pembimbing tahfiz dengan lingkungan yang baik, dengan kebiasaan yang baik, menciptakan karakter santri yang baik di pondok pesantren Al Nuha Kota Lubuk Linggau. Faktor penghambat banyak tugas sekolah sehingga santri terkadang belum bisa membagikan waktu antara program tahfiz dan sekolahnya. Timbulnya rasa malas, terkadang kurangnya tenaga pengajar atau guru pembimbing tahfiznya, dan dari santri segi kurang dalam mengatur waktu. Ada sela waktu seharusnya digunakan menghafal tapi terbuang dengan sia-sia. Waktu luang seharusnya digunakan dengan sebaik-baik agar hafalan tetap terjaga. Bab 4 untuk penutup, berdasarkan hasil deskripsi dan uraian data dari hasil penelitian mengenai program tahfiz di pondok pesantren Al Nuha Kota Lubuk Linggau. Disebutkan program tahfiz di pondok pesantren Al Nuha Kota Lubuk Linggau itu yang pertama ada perencanaan, di mana yang merencanakan dari pihak pondok pesantren Al Nuha yang bekerja sama dengan guru pembimbing tahfiz yang diamanahkan, yang disusun dalam program tahfiz, program unggulan harian, mingguan, bulanan, semester, dan juga tahunan. Yang kedua yaitu ada pelaksanaan program tahfiz di Nuha Kota Lubuk Linggau dari kegiatan kelompok tahfiz berjalan dengan cukup baik. Yang ketiga ada pengawasan dalam kegiatan program tahfiz Al-Quran di pondok pesantren Al Nuha, tidak terlepas dari pengawasan dari pimpinan pondok pesantren dan baik guru tahfiz, pembimbing, dan santri tahfiz yang diawasi. Yang keempat yaitu ada evaluasi penilaian, diadakan ujian tasmik santri tahfiz, dinilai dari segi bacaan, tingkat hafalan santri tahfiz, tajwid, dan juga perilaku santri tahfiz yang dinilai. Untuk program tahfiz Al-Quran dalam bentukan karakter santri di pondok pesantren Al Nuha Kota Lubuk Linggau, yaitu nilai karakter religius, santri tak beribadah lebih dekat dengan Allah, menjaga sholat fardunya, sholat tahajud, sholat duha, puasa, dan lainnya. Selanjutnya baca santri lebih bagus dengan kegiatan program tahfiz Al-Quran, dan juga berefek pada sikap yang baik, sopan, santun, lebih menjaga tutur katanya. Nilai karakter tanggung jawab, santri lebih tanggung jawab dengan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan. Tanggung jawab untuk selalu menjaga hafalan, menghindari maksiat,
menjaga ibadah dan merasa ayat-ayat Al-Quran selalu ada di hatinya. Nilai karakter kerja keras, menyelesaikan target hafalan, perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh santri dalam bentuk program tahfiz. Untuk faktor pendukung dan faktor penghambat dalam menentukan karakter santri di pondok pesantren Al-Nuha. Faktor pendukung yaitu adanya dorongan dari kedua orang tua, adanya minat dan bakat, memberikan semangat, adanya sendiri dan motivasi dalam kegiatan program tahfiz oleh guru tahfiz. Untuk faktor penghambat timbulnya seperti rasa malas, tergantung juga ada faktor teman, kurangnya bisa membagikan waktu ketika banyak tugas dari sekolah. Demikian yang dipaparkan. Selanjutnya kembali ke ketua sidang.